وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Zarnuji fi kitabih Ta'lim Muta'allim radhiyallahu anhu ila qala faslun fima yurasul hifzi wa fima yurasul nisyan wa aqwa asbabil hifzi al-jiddu wal muwazabatu wa taqlilul ghada'i wa salatul layli wa qira'atul qur'ani min asbabil hifzi. Qila laysa shay'un azyada lil hifzi min qira'atil qur'ani nazaran wa qira'atul qur'ani nazaran afdalu liqaulihi alaihi salatu wassalam afdalul a'mali ummati qira'atul qur'ani nazaran. Ra'a Shaddad bin Hakim ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manam faqala li ayyi shay'in wajadtahu alfa qala qira'atul qur'ani nazaran wa yaqulu inda raf'il kitab bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin wa yaqulu ba'da kulli maktubah amantu billahil wahidil ahadil wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwa wa yuksiru salata ala nabi alaihi salatu wassalam fa innahu zikrun lil alamin. Qila syair syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifza fadlun min ilahin wa fadlullahi la yu'ta lil 'asi. Wasiwaku wa syurbul asali wa aklul kandari ma'a sukkar wa aklu ihda wa isina zabibah hamra kulla yawmin al-rik yurisul hifza wa yashfi min kasirin min al-amradi wal asqam. Wa kullu ma yuqallilul balgham war rutubat yazidu fil hifzi wa kullu ma yazidu fil balgham yurisun nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari dan membahas syariat iman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membaca dari Ta'lim atau kitab Ta'lim yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji untuk menambah keberkahan di dalam talabul ilmi kita, di dalam menuntut ilmu kita, dan menjadi insyaallah apa yang kita lakukan ini itu mempelajari syariat Rasul menjadi sebab dibukakan pintu-pintu kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita masuki pembahasan tentang apa-apa yang menyebabkan kuatnya hafalan kita dan juga yang menyebabkan lupa. Karena memang di dalam menuntut ilmu ini berkaitan dengan kuatnya hafalan merupakan hal yang sangat penting. Karena kalau kita lupa terus, ini juga belajar berkali-kali tapi sering lupa terus, ini berbahaya juga. Karena memang termasuk penyakit ilmu itu adalah nisyan. Min afatil ilm an-nisyan. Bahwa salah satu penyakit ilmu itu adalah lupa. Ya walaupun memang lupa itu merupakan sifat yang ada pada setiap manusia. Bahkan sering kita dengar masuknya insana illa linisyani. Tidak dinamakan manusia itu insan kecuali linisyani, kecuali karena lupa. Itu tidak sebutkan nama manusia itu manusia kecuali karena ada sifat lupanya. Bahkan awwalun nasi dikatakan inna awwalan nasi, yang pertama kali lupa
awwalun nas. Dia itu manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Dikatakan inna awwalan nasin awwalun nas. Yang pertama kali lupa, pertama manusia. Itu identik lupa itu dengan apa? Manusia. Karena lupanya Nabi Adam dari mana yang pertama? Ada riwayat dia ini Nabi Adam alaihissalam diperlihatkan umur-umur dilihatkan dulu anak keturunannya, bahkan jadi keturunan. Dilihat tuh anak keturunannya. Pas ketemu dengan Nabi Daud. Pas ketemu Nabi Daud, dilihat keturunannya. Belum ketemu Nabi, baru ketemu Nabi Daud, dilihat ini bakal jadi keturunan. Kakek Nabi Adam, masya Allah Nabi Daud dikagum dengan Nabi Daud. Ditanya umurnya, berapa lama ya Allah hidupnya Nabi Daud ini? Kalau tidak salah 150. Itu sedikit gak banyak. Akhirnya kata Nabi Adam, sedikit sekali ya Allah. Iya segitulah umur-umur nanti zaman itu, gak seperti zaman Nabi Adam. Akhirnya Allah tambahkanlah umurnya. Kalau mau ditambah harus diambil dari umurmu. Akhirnya nggak apa-apa, ambil umurku 50 tahun untuk Nabi Daud. 50 tahun diambil untuk Nabi Daud. Akhirnya pas umur 950 tahun Nabi Adam mau dicabut sama malaikat rohnya. Minta izin mau dicabut rohnya. Kata Nabi Adam, bukankah umurmu 1000? Nah, kan dulu dikasih 50 untuk siapa? Nabi Daud. Oh enggak, aku nggak pernah ngasih umur, lupa. Itulah pertama kali ya kan, lupa. Ya malu 950 tahun, kita 2 hari ini lupa. Jadi baru tadi lupa. Allah kemarin kan janji. Astagfirullah lupa. Jadi memang kadar lupa. Jadi Nabi Adam wajar 950 tahun baru dia. Ini belum akhir karena mengingkari dan dia lupa. Ditambah 50 jadi 1000 tetap 1000. Ini pertama kali yang lupa. Nah tentunya cerita lupa ini adalah salah satu sifat yang setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu berbeda-beda sifat lupa. Ada yang kadarnya sedikit, ada yang kadarnya agak banyak. Yang gak bagus yang banyak banget lupaan lu. Nah ini bahaya. Sampai-sampai pulang nggak mau sendal mana lupa. Tadi kalau pakai sendal dia berangkat pulang enggak. Kadang-kadang ada yang sampai pergi sama istri, belanja pulang nggak bawa istri. Astagfirullah di tempat tadi di warung ditinggalin. Astagfirullah ini berarti kadar lupanya berat yang kayak begini nih. Ini sudah ada yang model begitu. Dia lebih tapi masih sering lupa itu gede kadar. Nah kita jangan sampai gede lupa. Jadi kadar itu berbeda-beda. Dan lupa itu sendiri sebenarnya nikmat. Lupa itu nikmat. Kata para ulama, kalau kita tidak ada lupa, mungkin akan susah hidup ini. Mungkin ada yang saat ini nangis terus. Kenapa? Ingat bapaknya waktu meninggal, nggak pernah lupa, kayak nangis terus. Sampai sekarang nangis terus, karena keingetan bapaknya nggak bisa dilupain, nggak bisa nangis terus-terusan. Ada yang senyum dulu, dapat diingat dengan apa? Baru dulu sampai kakinya terus ya. Nggak dilupakan, wah ini bahaya juga. Ada yang sedih terus, ada yang ketawa terus nangis. Ternyata hari ini menangis, besok kita terdiam, besok bisa tersenyum, besok bisa ketawa, besok lagi bisa nangis. Itu karena sifat lupa. Kalau nggak ada lupa, nggak bisa kita ketawa atau nggak bisa kita nangis karena kita akan teringat terus dengan sesuatu yang sedih, ada yang teringat terus. Makanya lihat bagaimana ketika tidak bisa dilupakan 2 hari, 3 hari, orang yang meninggal keluarganya nangis, sedih. Coba kalau nggak pernah lupa, akan sedih berkepanjangan nggak bisa habis. Allah kasih lupa, ini luar biasa. Bahkan lupa khusus untuk umat Nabi Muhammad dikasih keistimewaan lagi. Allah tidak catat dosa-dosanya. Allah tidak catat kesalahannya gara-gara lupa. Dia lupa lagi puasa 3 waktu pagi. Nggak apa-apa, nggak batal. Oh ini untuk umat dulu nggak bisa. Untuk kita Allah ngasih makan dan minum kepada orang yang lupa. Hatta berhubungan suami istri kalau lupa nggak batal. Tapi itu kebangetan. Puasa untuk kondisi lupa, ya Allah istrinya lupa, suaminya lupa. Kita kan puasa kan. Kalau emang lupa agak, tapi ya jarang ada yang kayak begitu.
Itu mah tingkat tinggi lupanya itu. Lupa tingkat tinggi itu sampai kayak begitu. Tapi kalau lupa, nah subhanallah lupa. Anda pikir tadi udah sholat subuh. Jam sekarang baru ingat nanti subuh untuk sholat subuh sekarang nggak dosa. Kalau lupa, ini merupakan apa satu nikmat. Sebenarnya lupa itu nisyan itu kalau kita bahas luar biasa. Ternyata hal yang bukan aib, tapi yang aib itu kalau tadi yang apa? Kadarnya kebanyakan lupa itu sesuatu yang tidak bagus. Terutama untuk talibul ilmu, terutama untuk yang menuntut ilmu. Kalau kelupaan kebanyakan tidak bagus. Kalau kadang-kadang lupa itu biasa. Makanya kata para ulama, siapa yang banyak ngapal, dia banyak lupa. Itu biasa. Sedikit ngapal, sedikit lupa. Nggak ngapal, nggak lupa. Jadi kalau mau nggak lupa sama sekali, ya nggak usah ngapal sama sekali, nggak bakal lupa. Nggak pernah lupa, ya nggak pernah ngapal. Jadi itu biasa. Semakin banyak ngapal itu biasa. Bahkan kata para ulama juga, berjalannya umur, kadang-kadang lupa itu semakin gede kadarnya. Makanya kadang-kadang ada perawi-perawi hadis itu masa mudanya riwayatnya kuat, tapi di masa tua itu bercampur hafalannya. Makanya ada kadang rawi ini ada dikeluarkan di Sahih Bukhari, tapi di satu hadis rawi ini mengeluarkan hadis dicatat di Imam Bukhari. Tapi ada hadis dia yang lain di Imam Bukhari gak dimasukin. Kata Imam Bukhari ini rawinya gak kuat. Padahal kalau dilihat di hadis yang lain, rawi itu dikuatin sama Imam Bukhari. Tapi di hadis lain sama Imam Bukhari gak dikuatin itu hadis. Ternyata setelah diselidiki, waktu dicatat sama Imam Bukhari dan dikatakan rawi ini kuat masa mudanya. Yang hadis yang kedua, dia dengar meriwayatkannya sudah masa tua, nggak dipakai sama Imam Bukhari. Ini masa muda masih kuat, ini muda ditulis. Tapi ini hadis yang riwayat di masa dia tua nggak diterima. Dibilang ini hadis ada rawinya nggak kuat. Akhirnya ada Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Dia mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan dari ini hadis rawinya orang-orang Bukhari. Tapi Imam Bukhari nggak menuliskan dalam kitabnya, saya tuliskan di dalam kitab saya. Makanya rawinya sama, tapi kedudukannya berbeda. Makanya dikasih judul Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi dia mengambil hadis-hadis rawinya ada di Bukhari Muslim, tapi hadisnya tidak ada di Bukhari Muslim. Tapi tidak semua di kitab Hakim dikatakan sahih. Kenapa? Karena ada rawi-rawi yang di situ ternyata Bukhari Muslim ngambilnya di masa muda, ini di masa di masa tua saat ikhtilaf. Tapi nggak semua rawi, nggak semua ulama yang masa tuanya bercampur. Ada juga yang masih sudah tua masih kuat. Jadi kalau sudah tua agak lupa-lupa itu hal biasa. Ahli hadis saja banyak begitu. Jadi yang begitu mah nggak usah dibahas. Tapi yang jadi masalah yang mudah lupa. Nah ini yang jadi yang jadi masalah. Nah pembahasan dalam kitab ini bukan membahas tentang masalah orang-orang yang sudah tua-tua bagaimana supaya nggak lupa, enggak. Ini mau dibiasa. Atau ulama-ulama dulu kalau sudah tua sudah mulai. Tapi yang dibahas ini adalah talibul ilmi yang masih muda-muda, supaya jangan sampai lupanya kadarnya itu kebanyakan. Jadi sekali lagi bukan berarti langsung hafal kuat dan tidak pernah lupa, tidak mungkin. Yang kedua dibahas bab ini adalah untuk tidak bisa atau kuat hafalan dan tidak mudah lupa di dalam menuntut ilmu, dalam ilmunya. Tapi kalau kebaikan semoga gampang lupa. Jangan pernah malah ngapal begitu supaya kuat, bukan berarti di luar ilmu. Kalau di luar ilmu malah kebaikan kita kalau bisa gampang lupa. Keburukan kita supaya kuat hafalannya. Maksudnya apa? Kalau habis berbuat baik, bagus itu dilupain. Jangan pernah bantu fulan 10 tahun yang lalu masih ingat terus. Bantu jadi ingatnya. Ini terbalik. Kalau di dalam amal soleh, lupakan. Kita pernah bantu orang, lupakan. Itu yang bagus. Jadi kalau bagusnya itu adalah pelupa setelah melakukan amal soleh. Lupa saya pernah bantu Anda. Lupa, itu paling bagus. Dan semoga kuat hafalannya setelah melakukan maksiat. Dalam artian
saya teringat maksiat 10 tahun yang lalu, itu akan lebih mudah nangis, lebih mudah taubat. Jangan sampai ingat dulu kebaikan orang yang dia pernah lakukan, kebaikan yang kita berikan kepada orang semoga dimudahkan untuk dilupakan oleh orang. Tapi kebaikan orang kepada kita semoga dikuatkan hafalan kita, sehingga kita tidak pernah lupa terhadap orang-orang yang pernah membantu kita, yang pernah berbuat baik sama kita. Jangan terbalik, kebaikan orang kita lupain, kebaikan kita selalu kita ingat. Nah, ini tentunya ada sifat lupa ya. Jadi nggak semua sifat lupa itu buruk. Tapi di sini sekali lagi yang ditekankan oleh Imam Zarnuji bicara tentang lupa adalah lupa di dalam menuntut atau menghafal ilmu. Ini yang kita bahas. Tentunya pembahasan tentang lupa ini juga menarik, bukan sesuatu yang sederhana, tapi dia berupa nikmat. Tapi dia juga bisa berupa hal yang tidak baik, tetapi di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Nah, jadi di sini dibahas untuk para pemuda yang menuntut ilmu yang kadar lupanya kebanyakan. Yang kadar lupanya kebanyakan. Semoga amalan-amalan nasihat dari Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini memperkuat hafalan kita di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan situ qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Wa aqwa, adapun yang paling kuat asbab al-hifzi, penyebab hafalan, sebab-sebab hafalan, yaitu yang paling kuat penyebab hafalan itu apa? Dikatakan di situ al-jiddu, yaitu bersungguh-sungguh. Tentunya sungguh-sungguh pertama. Apa semangat itu termasuk apa? Penyebab kuatnya hafalan. Bersungguh-sungguh dalam belajar. Bersungguh-sungguh tidak malas, tidak sekenang-kenangnya, tapi betul-betul memberikan waktu yang pas, yang baik, yang benar, secara sungguh-sungguh. Wal muaqabah, dan tentunya terus-menerus ngafalin terus-menerus. Itu salah satu amalan yang paling kuat menyebabkan kuatnya hafalan. Saat belajar sungguh-sungguh, terus continue, muaqabah, mulazamah, terus-menerus. Kalau kita ngapal, bukan berarti sekarang ngapal besok lewat hafalan juga nggak, harus diulang lagi. Itu adalah menguatkan hafalan untuk supaya apa? Tidak lupa. Wa taqlilul ghada, dan juga mensedikitkan makan. Ini sudah kita bahas dulu dari Imam Syafi'i banyak ya, bahwa penyebab orang itu kalau banyak makan nanti jadi berat badannya, sering ngantuk dan seterusnya. Nah, ini tentunya sedikit makan. Kemudian juga min asbab aqwahil hifz, yaitu salatul lail, banyak mendirikan salat malam, tahajud, banyak qiyamul lail, dan qiraatul Quran, serta banyak membaca Al-Quran. Jadi al-jiddu wal muaqabah, kemudian apa? Wa taqlilul qada, wa salatul lail, wa qiraatul Quran. Semua ini min asbabil hifzi, dari sebab-sebab hafalan yang kuat. Jadi min asbabil hifzi, di antara sebab-sebab hafalnya itu kuat, bagus adalah tadi itu, yaitu sungguh-sungguh, mulazamah, kemudian taqlilul qada, sedikit makan jangan terlalu banyak, qiyamul lail, salat tahajud, qiyamul lail, dan qiraatul Quran. Kemudian dikatakan laisa syai'un, tidak ada sesuatu yang azyad lil hifzi min qiraatul Quran, yang lebih baik, yang lebih kuat, yang lebih bagus menguatkan hafalan itu daripada qiraatul Quran, min qiraatul Quran, daripada bacaan Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang lebih kuat di dalam menghafal melebihi baca Quran nadran, dengan cara apa? Melihat, bukan ngafal. Yang paling bagus itu baca Qurannya pakai apa? Melihat. Karena memang kata para ulama, seandainya apal dipakai kalau kita lagi di jalan, diapel lagi murajaah, lagi sholat. Tapi kalau lagi duduk tetap bagusnya pakai apa? Baca. Kenapa? Karena mulut berucap, mata memandang, itu akan lebih double
dibanding kita apa? Baca seperti Bismillahirrahmanirrahim dapat pahala besar. Tapi hafalan itu untuk kita sholat, untuk kita tidak sempat melihat Al-Quran. Tapi kalau ada Quran, kata ulama tetap bagusnya adalah nadhar. Jadi baca dari hafalan besar pahalanya. Baca sudah hafal sambil lihat, double lihat, dan dia dapat dua, yaitu pandangan mata. Bahkan ada ulama yang mengatakan, dan kita tahu, baca Quran nggak pakai baca, mulut melihat Quran hurufnya ini dapat apa? Dapat pahala. Jadi ini dianjurkan nadhar, yaitu melihat, bukan dari hafalan. Walaupun zaman dulu itu rata-rata hafal Quran. Walaupun demikian, tapi tetap membaca jangan dihilangkan. Ini membaca Al-Quran. Wa qira'atu, dan membaca Al-Quran. Wa qira'atul Qur'ani nadhran afdal, dan membaca Al-Quran dengan apa? Melihat langsung, nadhran afdal, itu lebih utama. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebab berpegang dengan berkata Nabi Muhammad SAW, afdalu a'mali ummati, sebaik-baik amal dari umatku, qira'atul Qur'ani nadhran, membaca Al-Quran secara apa? Nadhran, melihat, yaitu nadhran melihat apa? Quran. Jadi sebaik-baik amal umatku adalah membaca Quran secara melihat langsung. Kemudian dikatakan Ra'a Shaddad ibn Hakim, melihat Shaddad ibn Hakim ba'da ikhwanihi ba'da wafatih, sebagian saudara-saudaranya setelah wafatnya, fil manam, yaitu di dalam tidurnya. Maksudnya Shaddad ibn Hakim bermimpi bertemu dengan beberapa saudaranya di dalam mimpinya itu, yang dimimpiin orang yang sudah meninggal dunia. Faqala li akhi, lalu dia berkata kepada saudara-saudaranya di dalam mimpinya, ayyu syai'in wajadtahu anfa, ayyu syai'in, apa sesuatu yang kamu dapati, anfa, yang paling bermanfaat. Ayyu syai'in wajadtahu anfa, apa yang paling bermanfaat yang kau dapati. Mereka berkata, saudara itu mengatakan, qira'atul Qur'ani nadharan, dia bilang melihat apa? Membaca Quran secara apa? Melihat, yaitu dengan cara melihat. Subhanallah, ini orang-orang yang sudah meninggal mengatakan bahwa yang paling besar, yang paling hebat amalan yang didapati adalah qira'atul Qur'ani nadharan, melihat Al-Quran, membaca Quran secara melihat. Ini luar biasa dibaca. Kenapa? Karena mata yang sering membaca Al-Quran, yang melihat Al-Quran, mulut yang sering mengucapkan, ini tentunya akan menjadi apa? Penjagaan untuk matanya, penjagaan untuk lisannya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa yaqulu inda rafil kitab, dan hendaklah dia berkata membaca inda rafil kitab, ketika membawa kitab. Jadi kalau lagi bawa kitab itu hendaklah banyak baca bismillah. Jadi waktu ngambil, waktu bawa mau ta'lim nih, ngambil kitab, bismillah, baca ini apa? Zikrannya bismillah, wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa daharad dahirin. Ini bacaan, kata Imam Zarnuji, kalau lagi ngambil apa? Buku. Nanti untuk bisa kita, atau saat kita mulai membaca, kita mau mulai ngambil buku, mau baca, mulai ngapal atau baca, ya doa ini supaya hafalan itu kuat. Tentunya dikasih zikir tasbih tahmid, itu zikir yang sudah terkenal ya, bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hanya ada tambahan nih, al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahar dahirin, yaitu dengan menyebut nama Allah wa subhanallah, dan Allah maha suci, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allahu akbar, Allah yang maha besar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim
Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan nama Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, Al-Aziz, Al-Alim, yang Maha Mulia lagi Maha Mengetahui. Ada kulli harfin, setiap jumlah huruf. Ada yaitu sejumlah, kulli harfin, setiap, yaitu jumlah setiap huruf kutip yang telah ditulis di dalam kitab ini. Jadi ada kulli harfin, sejumlah setiap huruf kutip yang telah ditulis, wa yuktab, dan yang akan ditulis abadal abidin wa dahar dahrin, selama-lamanya sepanjang masa. Itu adalah bacaan dari Al-Imam Zarnuji. Artinya waktu membawa kitab, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ini disuruh banyak membaca zikir seperti itu. Wa yaqulu ba'da kulli maktubah, dan setelah usai nulis membaca doa. Jadi banyak wirid, banyak doa. Setelah menulis, wa yaqulu ba'da kulli maktubah amantu billah al-wahidil ahad. Aku beriman kepada Allah al-wahidil ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Ini merupakan bacaan setelah kita usai menulis. Jadi setelah kita nulis buku taklim, setelah selesai amantu billah al-wahidil ahad. Panjang apa kan? Pendek ya? Amantu billah al-wahidil ahad wahdahu la syarika, terus lagi al-wahidil ahad wahdahu la syarika wa kafartu bima siwah, yaitu alhamdulillah. Setelah kita selesai, kita baca amantu billah, saya beriman kepada Allah al-wahidul ahad la wahdahu la syarika, Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, wa kafartu bima siwah, dan saya mengingkari semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang Maha Esa. Ini merupakan bacaan setelah usai menulis. Ini dikasih amalan-amalan begini karena amalan secara perbuatan udah dikasih. Jadi tinggal wirid-wirid saja. Karena ini kalau nggak salah di ujung-ujung sudah mau habis nih, fasalnya tinggal 2 pasal, tinggal dikit lagi. Makanya tinggal dikasih amalan-amalan. Nah itulah zikir-zikir saat kita membaca, membawa, dan berkaitan dengan kitab. Kemudian wayufiru, dan memperbanyak juga as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayufiru salah, dan memperbanyak baca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu dikatakan kan sesungguhnya salawat itu zikrun lil alamin, yaitu merupakan zikir untuk alam semesta ini. Artinya kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan apalagi kita di hari Jumat, lebih diutamakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Aus bin Aus, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi kubit wa fihi anafqa wa fihi sa'qa fa'akhiru aliyya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun aliyya. Ini merupakan hadis Tirmidzi bahwa kita disuruh banyak bersalawat terutama di hari Jumat. Kila dikatakan ada sebuah syair, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdha fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuta li'asi. Ini adalah sebuah syair. Ada yang mengatakan ini disebut kepada Imam Syafi'i, walaupun lafaz sedikit berbeda, tapi kesimpulan maknanya hampir sama. Cuma fa'inal ilma nurun, di sini fa'inal hifdha fadlun, ini ada beda sedikit, tapi intinya sama. Syakautu, aku telah mengadu, ila waqi'in, kepada waqi'. Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Ngadunya apa? Su'ah hifdi, tentang buruknya hafalanku. Su'ah hifdi. Jadi aku mengadu kepada guruku yang namanya Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Tentunya jeleknya Imam Syafi'i hafalannya nggak kayak kita ya. Jangan dibilang Imam Syafi'i jelek hafalannya, nggak bagus. Tapi jangan dipikir itu hanya tawalnya siapa? Imam Syafi'i, kerendahan hati Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i itu kalau sekali baca apa
Imam Syafi'i baca kitab sekali baca lewat udah apa? Ingin baca sekali tidak hafal semuanya. Kita udah kata berkali-kali ada apa-apa juga. Jangan sekitar sekarang kita bisa apa? Itu Imam Syafi'i. Bukan Quran. Kalau Quran hafal itu biasa karena memang dikasih istimewa untuk Quran itu hafalannya mudah. Tapi kitab sekali baca dia apa? Hafal. Imam Syafi'i. Tapi memang di zaman itu seperti yang kita jelaskan bukan sesuatu yang aneh gitu orang-orang yang gampang ngapal zaman dulu. Entah memang Allah kasih khairul qurun apa? Generasi yang terbaik. Jadi baik bukan hanya dari akhlak dan seterusnya tapi juga hafalannya sangat apa? Kuat. Seperti yang kita ceritakan, orang bisa lari baca kitab sambil lari apa? Karena di waktu itu pinjam buku nggak dikasih, bukan Imam Syafi'i, memang orang-orang di zaman beliau pinjam buku nggak dikasih karena buku itu barang yang paling dihargai, dijaga di zaman dulu, melebihi penjagaan benda-benda lain. Itu dipinjam nggak dikasih, akhirnya diambil itu buku sambil lari dibaca. Dan buku itu kan zaman dulu nggak diklip begini, dia bisa apa lembaran-lembaran, sambil baca dibuang, yang punya ngambilin, lari lagi, dibuang lagi, ngambil lagi, sampai lembarannya habis. Akhirnya, ya saya nggak perlu pinjam lagi buku kamu. Kenapa? Aku akan bacakan dari awal sampai akhir. Sambil ngapal, lari, sambil ngaca itu apa? Kita pegang sambil gawa nggak bisa apa? Ada gawa, ada apa? Ngapal, belum apa-apa juga. Itu sambil lari ya, mos-mosan dikejar-kejar bisa apa? Oh ini luar biasa hafalan apa? Hafalan mereka. Atau kita mungkin karena banyak gawa dia nggak hafal-hafal. Pikirin apa? Kalau minum dikit kurang pikirin ke sini jadi nggak apa? Nggak hafal-hafal. Ini Imam Syafi'i dan juga para imam-imam zaman dulu luar biasa. Tapi dia bilang hafalanku buruk. Di sini sekali lagi bukan buruk di hafalan, karena kadang-kadang ada orang yang lugu apa bodoh nggak tahu. Perkataan-perkataan kayak begitu diterjemahkan langsung Imam Syafi'i itu kurang bagus. Apa? Itu nggak tahu lugu apa bodoh, itu nggak tahu itu. Kalau hasut kita bingung. Hasut sama imam yang udah lewat udah nggak ketemu nih bingung kita hasut. Walaupun kadang-kadang terjadi juga hasut sama orang yang nggak ada kaitan sama dia, nggak merugikan dia, nggak menyakiti dia, itu bingung juga gitu. Ada orang-orang hasut misalkan hasut sama sahabat. Wah, hasut sama sahabat kan dia nggak ada apa-apa. Hasut sama ahlul bait nggak ada apa-apa. Kenapa dipegel banget sama apa? Orang-orang terdahulu yang nggak ada kaitan dengan dia. Ada yang begitu. Tapi kalau yang ini entah bodoh bagus. Perkataan Imam Syafi'i selalu dia apa? Kemarin kita ketemu sama orang waktu membahas tentang bid'ah. Wah dia ngotot. Nggak bisa Ustaz. Yang kita pegang adalah hadis Nabi Muhammad tentang bid'ah itu tetap bid'ah, nggak ada pembagian macam-macam. Imam Syafi'i itu yang bilang apa? Pembagian bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, mazmumah mahmudah atau hasanah sayyi'ah. Bid'ah itu ada dua macam kata Imam Syafi'i. Itu kaul Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis dan dia meyakini dengan mengatakan idza shahal hadits bahwa madhabi. Jadi kata-kata Imam Syafi'i itu seakan-akan pendapat Imam Syafi'i semua yang bertentangan dengan hadis dibuang. Benar perkataan itu. Tapi mana yang bertentangan dengan apa? Mana perkataan Imam Syafi'i yang bertentangan dengan hadis? Maksudnya bertentangan dengan pendapat dia. Dia bawain hadis Imam Syafi'i begitu. Ini kan bertentangan dengan itu menurut siapa? Menurut dia. Ya Allah, Imam Syafi'i dibandingin sama siapa? Sama kelas kayak begini. Padahal jangankan baca Qurannya, baca hadisnya, kalau dihafal hadisnya nggak ada sama sekali. Tapi dipakai dalil selalu idza shahal hadits bahwa madhab. Dipegang Imam Syafi'i berkata, jika hadis itu sahih, itu adalah madhab. Itu perkataan madhabi diambil dari Imam Syafi'i. Itu dipegang oleh mereka dan setiap ketemu pendapat yang berbeda dengan hadis yang dia pahami, perkataan Imam Syafi'i dibenturkan ini. Ini hadis sahih, pendapat Imam Syafi'i bertentangan. Kan terus Imam Syafi'i udah bilang kalau hadis itu sahih itu madhabku, jadi ini itu Syafi'i. Wah, jadi semua itu perkataan-perkataan kayak begitu jadi apa? Seakan-akan Imam Syafi'i kaulnya banyak yang apa? Bertentangan dengan hadis. Seakan-akan ini pemahaman yang
salah. Itu perkataan seperti itu lumrah dan wajar di pendapat para ulama salaf karena ketawaduan. Imam Malik selalu mengatakan begini, kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak illa sahibu hadzal qaul. Dikatakan kullu qaul, setiap pendapat boleh diambil, boleh ditinggalkan. Kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak, setiap kaul boleh diambil, boleh ditinggal. Illa sahibu hadzal qaul, kecuali sahibu hadzal qabr, yaitu yang tinggal di kuburan ini. Karena waktu itu Imam Malik ngomongin di Raudhah, itu di kuburan Nabi. Kecuali perkataan yang ada di kuburan itu nggak boleh dipilih, harus diambil. Bukan berarti Imam Malik langsung apa? Oh, perkataan Imam Malik kalau ini buang. Nggak sembarangan ngomong begitu. Jadi perkataan-perkataan seperti ini bukan karena kurang atau bodohnya mereka, tapi menunjukkan apa? Ketawaduan. Sama ini. Syakautu ila Waki, aku mengadu kepada Waki su'ahid, jeleknya hafalan. Sekali lagi awas, jangan menganggap Imam Syafi'i itu apa? Mendingan saya nggak seburuk Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i buruk kan? Ini hati-hati, ini kalimat adalah tawadu. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu Waki guruku memberikan petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Fa'innal hifdha, karena hafalan itu fadlun min ilahi, karena hafalan itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullah, dan kemuliaan Allah la yuta li'asi, la yuta li'asi, tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Nah, itulah apa yang dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji berkaitan dengan kuatnya hafalan. Jadi kita disuruh untuk menjaga hafalan kita dengan banyak melakukan amal saleh, zikir-zikir dan seterusnya. Yang terakhir wasiwak, dan juga disuruh bersiwak, yaitu bersiwak, karena siwak itu salah satu hikmahnya dalam menguatkan hafalan. Wasyurbul asal, wasyurbul asali, yaitu apa? Minum madu, minum madu. Madu yang apa? Ada madu itu pokoknya. Yang penting semakin asli semakin bagus. Jangan madu apa? Madu sari lah. Oh ya, madu-madunya yang bagus dari syurbul asal. Madu soleha. Silakan yang apa namanya itu mengiklankan masing-masing dagangan madunya apa? Madunya memang apa? Bagus. Umatin apa lagi? Wa aklu al-kundar. Kundar ini menyantuti. Kundar itu apa namanya? Ada luban. Ya itu disuruh tuh menyantuti. Apa namanya? Luban. Karena luban banyak yang gatal tuh. Ada punya penyakit hitam nyari makan. Itu kita makan penyakit hitam. Penyakit apa? Luban ya, luban itu kalau dibakar tuh juga enak, dia bisa dibakar juga. Kalau dulu banyak apa menyantuti ini akan dari ini, orang-orang dulu banyak ulama yang malam Jumat Kamis dipakai itu bacain sholawat, diputerin ke rumah, bacain sholawat sambil sholawat maghrib itu Kamis. Itu bahkan bisa apa, yang anak kecil sawan, yang suka sawan rumahnya, yang itu sholawat pakai itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sambil dibacain sambil apa, kelilingi kamarnya malam Jumat. Ada juga riwayat katanya Abdullah bin Mubarak melakukan itu terutama di bulan Ramadan, malam hari, terutama malam-malam ganjil. Waktu ditanya kenapa, aku berharap malaikat akan apa, singgah di sini, karena ini adalah malam Lailatul Qadar, kemungkinan malam Lailatul Qadar, karena memang malaikat itu ternyata dengan apa, menurut sebagian ulama karena termasuk malaikat itu menurut wangian. Nah ini ulubannya apa namanya, al-kundar ya, namanya putih ya sebutnya. Bahasa sininya banyak yang nggak tahu kan bentuknya. Kalau mau tahu nanti tanya aja kalau bentuknya putih warna, dan dibakarnya juga enak baunya. Kemudian masukkan ya, ditambah dengan gula. Jadi jangan juga anti gula. Walaupun nggak banyak-banyak tapi tetap ada apa? Ada gula. Ternyata untuk juga yang manis-manis yaitu halawa, gula. Wa aklu ihda wa isyrina zabibah, dan makan ihda wa isyrin 21 zabibah. Apa? Ismis hamra, yang warnanya merah, yaitu yang warnanya merah.
Ya kismis itu anggur kering ya. Dan anggur bagus, anggur itu untuk apa? Kalau nggak ada zabib, ya, anggurnya kita boleh. Ini apa merupakan salah satu, ini kelasnya agak lumayan ini. Makanannya apa? Cak, gimana kalau diganti apa itu? Duku nggak bisa diganti. Tapi kalau bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuma ini untuk buat apa? Itu zabib. Zabib itu model apa? Makanan anggur kering kalau saya itu anggur ya, tapi yang merah itu. Ada merah. Yang merah itu bagus gasnya zabib 21. Jangan kebanyakan juga. 21 itu kecil ya 21. Tapi kalau ukuran itu aja. Jadi mau boleh dibuka biar insya Allah. Kulayok di setiap hari. Setiap hari kan lumayan tuh. 21 berarti bulan mulai dapat tuh. Apalagi wah banyak. Kadang-kadang kita lebih. Dan memang ya di Madinah pun begitu. Kita kalau mau ujian tuh kebanyakan guru-guru nyuruh apa banyak apa zabib itu beli untuk. Tapi kita waktu nggak pakai hitungan. Saya enak-enak makanan ambil gitu apa. Sambil apa ambil ngapal bacanya itu makan itu apa zabib. Itu memang ada di ya riwayat mungkin dari kitab-kitab seperti ini bahwa ada beberapa makanan yang bisa apa yang bisa bikin kuat apa yaitu wa isyrib zabibah hamra kulla yawmin ala ri, yaitu dengan maksud dengan origin bahasanya makanan. Kemudian yurithul hifdz wa yashfi min katsir min al-amrad. Nah ini tentunya semua itu selain yurithul hifdz menguatkan hafalan, yashfi min katsir min al-amrad juga bisa mengangkat banyak penyakit atau memberikan apa kesehatan. Ini amrad wal asqam ini sama itu apa memberikan mengangkat penyakit. Kemudian yang ini tentunya jenis makan ya. Nggak tahu mungkin makan-makan Indonesia yang gimana dengan dodol Ustaz? Dengan ketan itu kan lengket juga, itu apakah mengaruh juga? Kali makan itu nanti apa nempel langsung, wallahu alam itu apa? Makanan itu kuatin apa enggak? Itu makanan baru cari penelitian. Kira-kira bisa kan? Dan ini tentunya kan orang dulu. Tapi kalau kita sekarang mau meneliti juga bagus. Ternyata memang ada kata ulama salah itu makanan-makanan yang apa? Yang mengandung menambah kekuatan hafalan. Terutama boleh disedikin, katanya belum disedikin buah-buah yang ada dalam Al-Quran. Kan ada buah-buah dalam Al-Quran itu ada 6 kalau masalah seperti itu. Anggur sebutin, itu anggur sebutin. Tapi udah ketemu tuh kan mati. Bisa ada dalam Al-Quran. Kemudian kelima itu ada disebutkan terus tin, zaitun. Jadi ada buah-buah yang, nah itu sedikit faedah apa? Saya yakin pasti punya apa? Faedah. Jadi secara detail, terutama yang menguatin hafalan. Nah ini kalau dapat jual di pesantren. Tadi apa-apa dia bisa tulis listasi biar cuma hafalannya. Wa kullu ma yuqallilu al-balgham, dan semua makanan yang sedikitkan ini model apa? Reak-reak, dahak apa? Lendir. Nah kebanyakan lendir. Tahu lendir ini nanti atau lendir yang mana ini lendiran balghamnya. Warutubat, dan juga rutubat, yaitu rutubat ini lemak, yaitu makanan yang tidak terlalu banyak lendir dan tidak banyak lemak. Nasi Padang. Pokoknya kurang lemak, jangan terlalu banyak besar lemak. Yazidu fil hifdz, yaitu ini akan menambah yuqallil, kalau bisa sedikitin makanan yang banyak mengandung lendir dan juga lemak. Itu akan menguatkan hafalan. Jadi itu kurang bagus yang banyak lemak. Gorengan. Gorengan itu bisa juga dibikin pokoknya yang bikin penelitian kurang bagus kata. Wa kullu ma yazidu fil balgham yurithul nisyan. Semakin banyak yang lendir itu dan lemak itu menambah banyaknya lupa. Nah ini yang kurang apa? Bagus. Nah itulah tentunya apa yang dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bacakan lagi nasihat dari Imam Az-Zarnuji, sangat penting untuk kita apa menjaga hafalan kita. Nah di sini ada saya lihat dari ulama yang lain, itu ulama lain juga berkaitan dengan
menjaga supaya kita terjaga dari sifat banyak lupa. Sama sebenarnya, tapi insyaallah nanti mungkin kita akan bacakan dari kitab yang lain masih berkaitan dengan ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu. Mungkin sebelum kita tutup kalau ada yang bertanya lagi. Meminta Fatihah untuk Bang Dudung yang kemarin meninggal jamaah sini juga. Boleh meninggal. Tapi kita baca Fatihah nama Dudung apa Ustaz? Dudung apa? Dudung Hermawan. Dudung Hermawan. Anallah yaghfir lahu warhamhu wa'fu wa qim zula basir khala Allahumma ja'al qabrahu rawdah fi hadhihi jannah wa la taj'al qabrahu khufran min an-nar Allahumma nakki khataya kama inaka qabla min ad-danas Allahumma asrifu bil ma'i wa thalji wal barad Allahumma ba'id bainahu wa baina dhunubihi kama ba'adta baina an-nafsi wal maghrib Allahumma baddil dara khairan min dari wa ahlan khairan min ahli Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da Allahumma ighfir lana wa lahu ala hadini wa ila hadratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Iya,